muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Hari baru? Wah, ketinggalan kayaknya nih. Waduh, lelah? Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan dong, haleluya. Hari baru, harapan baru. Sehat semua? Bagi juga yang ada di online, apa kabarnya? Amin, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, amin. Berikan hati kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Sore yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur buat segala yang sudah dan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, urapi setiap kami Allah. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat menyukakan hati-Mu sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
dia sore hari ini. Kita agungkan dia lewat bibir mulut kita. Pujikan dia karena dia sudah menolong kita, karena dia sudah mengasihi kita. Oh Yesus, haleluya. Yesus, glory, glory. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory. Yesus, haleluya. Yesus baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur. Amin, amin. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Amin. Engkau jaminan hidup kami Allah. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan, amin. Oh, Kau jadikan, amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, bahkan untuk setiap janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami, kami bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan akan Engkau Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami. Maka ruangan ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang terus bekerja di antara kami Allah. Urapi dan pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam satu nama yang kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Boleh berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Kita mengatakan, datanglah ke baitnya dan apa? Amin. Ke dalam dengan apa? Stop dulu Pak. Saya ngelihatnya hati bersuka, tapi kayaknya ada yang dibebankan. Apa yang dibebankan? Tinggalkan di depan dulu ya. Amin. Beri bagi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Datanglah semua. Datanglah ke baitnya dengan apa? Yes, amin. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan apa? Oh, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada siapa? Oh, sebab Dia bahwasanya keselamanya, kasih setianya. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan apa? Amin. Ke dalam oh, dengan hati bersyukur, rasakan betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Kita bersorak-sorai ya. Lebih kuat lagi. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Oh, kepada Tuhan. Sebab Dia bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia bahwasanya kasih setianya. Bahwasanya tuh bahwasanya, bahwasanya sekali lagi bahwasanya kasih setianya. Haleluya. Apa yang tak pernah amin, amin, yang tak pernah yes. Oh, yang tak pernah amin. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak amin. Dengan iman kita kepada Tuhan yang tak pernah didengar. Amin. Yang tak pernah semua disediakannya bagi siapa? Oh, Allah sanggup
Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap bergirang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adakan pujian kita. Amin. Sama-sama kita katakan. Firman terangi jalanku, kisah iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku lamanya. Bapak Ibu tahu lagu ini? Bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Haleluya. Firman terangi jalan. Amin. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Amin. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber. Amin. Bagiku hanya di dalam. Amin. Di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku sama lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Yes, amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala, tak pernah ku ragu karena Dia, amin, setia menjaga dengan kuasa. Hanya di dalam namanya Yesus di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama lama. Hanya di dalam namanya pasti berpengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama lamanya, bagiku samanya, bagiku amin. Sekali lagi katakan bagiku sama lamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan.
Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kita kesanggupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat kami sendiri Tuhan, saat kami Tuhan tidak punya sesuatu atau orang lain, dalam kami menghadapi setiap persoalan, ada firman Allah yang terus menguatkan kami, yang terus memampukan kami untuk berjalan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dengan kuat-Mu Tuhan selalu memegang tangan kami ya Allah. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Dari awal kita naikkan pujian. Saat ku sendiri, amin, Tiada seorang, amin Tuhan, yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, amin, amin. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, amin, amin. Sampai akhir hidupku, tangan kuat, tangan, amin. Oh, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, pegang tangan kami Yesus, amin. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, amin.
akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Tangan kuat yang selalu menopang kami, tangan kuat yang selalu menjaga kami, tangan kuat yang selalu memelihara hidup kami, menuntun langkah kami kemanapun kami pergi ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang sudah memelihara kami dengan sempurna, Engkau yang menjaga kami, melindungi kami, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Yesus buat pujian yang kami naikkan hari ini, pengagungan kepada Engkau Tuhan. Bukti kami menghormati Engkau, bukti kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sebentar kami kembali akan duduk diam dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa yang datangnya dari setiap firman Tuhan, sehingga kami sama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang kami ikut beribadah melalui live ini Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, buka pikiran kami seluas-luasnya untuk menangkap dengan jelas setiap pesan Tuhan secara pribadi atas setiap hidup kami masing-masing Bapa. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan sungguh baik buat kita. Saudara kasih Tuhan, kita masih terus bicara tentang kemenangan iman. Tema hari ini kemenangan iman. Kita masih bicara terus tentang sebulan-bulan ini, nggak tahu sampai kapan selesainya. Kita belajar tentang hidup berjalan dengan iman. Jadi tema hari ini bicara tentang kemenangan iman. Saudara, biarlah setiap kita yang hadir setiap minggu dengan setia, biarlah kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Nyata waktu saya belajar firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, ternyata saya tanpa sadar waktu kemarin, karena ada perpindahan data juga dari yang tab lama ke baru, nyata 2 tahun lalu tepatnya, tapi saya lupa itu di situ bulannya, tapi 2 tahun lalu nyata kita juga sudah belajar tentang iman. Jadi nyata ada pengulangan lagi belajar tentang iman, tapi dalam versi yang selalu berbeda, karena memang firman Tuhan gak pernah ada habis-habisnya. Amin. Amin. Setiap dikupas pasti ada pesan lagi yang baru, selalu ada yang baru lagi, selalu ada yang baru. Jadi ternyata 2 tahun lalu saya baru lihat, udah ada judul-judul tentang iman gitu. Jadi kalau kita mau belajar lagi, ya pasti kita lupa lah ya 2 tahun lalu ya, jangankan 2 tahun lalu. Minggu lalu aja kita masih lupa ya. Saya ngomong apa kemarin kan, jangankan 2 tahun lalu. Sebenarnya saya bisa aja ya, saya pakai aja 2 tahun lalu, belajar lagi gitu, ngulang lagi gitu kan. Kan kata firman Tuhan gitu kan. Firman Tuhan bilang di Ulangan, baca, ajarkan, diulang-ulang, di mana kamu ada, mau jalan, mau duduk. Nah, sebenarnya nggak salah juga kalau itu ulang-ulang, tapi Tuhan ternyata enggak lah. Buat saya harus ada yang baru, harus ada yang fresh. Amin. Dan saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Saudara sehat ya? Puji Tuhan. Kemenangan iman, apa yang menjadi dasar sehingga kita bisa berkata bahwa perjalanan hidup saya adalah perjalanan hidup penuh dengan kemenangan? Tentunya bukan karena kita bisa lihat semuanya berjalan dengan baik-baik saja, baru kita bisa bilang, oh saya menang. Tetapi alasannya adalah karena kita tahu, saya dan saudara tahu bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar. Saya ulang lagi. Sehingga kalau kita bisa berkata, hidup saya penuh dengan kemenangan, karena sesungguhnya Tuhan sudah letakkan dasar dan mengerjakan kemenangan itu bagi saya dan saudara. Jadi ada dasar yang sudah Tuhan letakkan. Jadi segala sesuatu kalau udah dasarnya, nggak bisa digoyang. Apapun keadaannya, baik-baik atau tidak baik-baik sekalipun, kita tetap bisa berkata, saya hidup menang. Amin. Karena dasarnya sudah ada. Tuhan letakkan itu. Tuhan tunjukkan itu kepada saya dan saudara. Dan dia kerjakan itu, kemenangan itu bagi saya dan saudara. Pekerjaan kemenangan yang dikerjakan oleh Tuhan itu pekerjaan yang sempurna. Amin.
Maka dasarnya pun sempurna. Tidak mungkin bisa goyang. Dasarnya kuat. Dasarnya kuat. Jadi kalau saudara tiba-tiba besok nggak kuat dan oyong-oyong, jangan salahkan dasarnya. Jangan-jangan saudara sendiri yang nggak ada di dasarnya. Saudara lompat cari dasar yang lain. Dasar pengertianmu sendiri, dasar dengan kehebatanmu sendiri. Padahal Tuhan bilang, aku udah letakkan dasarnya. Kalau kau masih ada di dasar itu, dasar yang itu yang sudah aku letakkan, dan apa yang sudah aku kerjakan di situ, engkau nggak akan pernah jadi ragu. Engkau akan pernah jadi bimbang. Kau akan tetap bisa berkata, aku menang. Amin. Maka atas dasar kemenangan itulah kita sungguh-sungguh punya keyakinan dan beriman kepadanya. Kita perhatikan perkataan slide ini. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dari yang percaya kepada Tuhan akan semakin percaya. Amin. Itu dia dasarnya. Dari yang kita awalnya percaya, saya percaya sama Tuhan mulai hari ini, maka dalam mengiring Tuhan selanjutnya semakin percaya. Amin. Gak boleh tiba-tiba jadi dulunya dasarnya udah percaya, tiba-tiba saudara 5 tahun 6 tahun ombaknya besar, jadi ragu, jadi mundur. Apa iya ya? Kayaknya enggak nih. Ikut dunia lebih baik. Iyalah, udahlah. Tinggalkan Tuhan Yesus. Udahlah. Kalau di negara ini, kalau mau cepat naik, pindah agama, pasti sukses. Halo, kan betul ya? Gampang kok. Kan dunia udah tampilkan. Enggak terganggu hidupmu. Aman saja. Itu dia tuh. Padahal Tuhan sudah letakkan dasarnya. Orang Tuhan bilang kalau orang yang dasar, yang ada di dalam dasarnya kemenangan Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, maka dari yang percaya kepada Tuhan akan semakin percaya kepada Tuhan. Lanjut dikatakan apa? Orang yang beriman kepada Tuhan akan semakin beriman kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan semakin pengharapannya hanya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan semakin berharap kepada Dia. Nggak ada yang lain. Amin. Nggak ada yang lain. Apain saya berharap sama manusia? Pasti mengecewakan. Pertolongan kalaupun hari ini ada, besok belum tentu ada. Tapi pertolongan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan selalu tersedia. Amin. Sekarang mengapa begitu? Karena kita bersama dengan Dia dan mengalami semua itu bersama dengan Dia. Sehingga kita bisa berkata itu. Karena saya dan saudara bersama dengan Tuhan dan mengalaminya itu bersama dengan Tuhan. Slide berikutnya. Mari kita perhatikan. Hidup yang berkemenangan, saya belum masuk ke dalam ayat. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang melangkah dari iman kepada iman. Ada ayat enggak? Ada, cari di rumah sendiri. Kan Yesus sendiri bilang kan, orang yang percaya, orang beriman, hidupnya itu dari iman melangkah kepada iman. Terus kepada iman. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang bukan hanya bertahan. Bertahan itu baik. Tuhan gak marah, saudara bertahan. Bertahan juga baik. Bertahan pun saudara bisa jadi menang. Betul? Orang yang bertahan pun bisa nanti akhirnya menang. Kan tergantung siapa lawannya. Saya yang bertahan, dia gak bisa juga akhirnya. Kita bisa menang. Tapi kata Tuhan gak cukup hanya segitu. Tapi kamu harus juga bertindak. Sampai yang tidak kelihatan menjadi haleluya. Saudara mau lihat itu? Saudara mau percaya saksikan itu? Dari yang gak bisa kita lihat, jadi bisa kita lihat. Tapi kalau kita bertahan, ya kemenangannya cuma kemenangan bertahan. Kita gak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau kita bertindak, melangkah, maka sesuatu yang tidak kita lihat jadi kelihatan. Gak sekedar nyanyinya doang. Apa yang tak tutup pernah dilihat mata, cempreng-cempreng bohong. Padahal kita memang gak pernah melihat, gak pernah mau melangkah, gak pernah mau bertindak. Amin. Mulai hari ini harus bertindak. Untuk itulah Tuhan Yesus haruslah menjadi dasar dan sumber iman saya dan saudara. Yesus harus jadi apa? Dasar. Gak ada yang lain. Saudara jangan letakkan di dasar dunia ini. Saudara akan goyang. Saudara akan kelak hancur pada waktunya. Percayalah.
Tapi kalau saudara letakkan dasarmu pada sumber yang benar, yaitu Yesus, sumber iman itu, maka apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, kita tetap jadi pemenang. Sehingga waktu kita alami padang gurun yang kita sendiri nggak tahu sampai di mana ujungnya. Dan masalah demi masalah yang selalu saja datang. Kemarin saya ada sedikit lihat ke satu anak Tuhan gitu. Dia bilang gini, iya ya, saya jadi penasaran di ujungnya seindah apa sih sampai perjalanan ini betapa sulitnya. Saya ingin nanti ingin kita lihat apa sih ujungnya ini indahnya. Katanya indah banget ujungnya. Segitu indahnya sampai di perjalanan ini sulitnya luar biasa. Kan kalau saudara kalau mau lihat alam yang indah yang di atas, apalagi kalau saudara bisa bilang di status saya seperti berdiri di atas awan, ya saudara harus kerja keras sampai ke atas. Amin. Amin. Gak bisa konyong-konyong tiba-tiba pakai helikopter sewa taruh di atas. Ya mudah-mudahan kalau bisa. Tapi tetap aja pakai helikopter saudara harus keluar biaya besar. Kan gak ada yang gratis. Betul ya? Kecuali saudara terbang sendiri gitu kan. Punya ilmu gitu. Tiba-tiba udah di atas puncak gunung. Gak. Tanyalah orang yang suka daki gunung lah. Saya gak pernah daki gunung sih saudara. Sekali-kali ya saya dulu di Gunung Salak dulu usia sekolah. Saya cuma sampai di bawah-bawah. Itu pun saya sudah meriang tingkat tinggi. Dinginnya luar biasa. Karena saya lupa waktu itu tidur. Saya tidak masukkan kaki saya dua di ke dalam tenda. Teman saya pikir satu tenda kan kita ada berbagai keyakinan lah. Mereka pikir saya kemasukan roh lain. Mereka sibuk. Ada yang sholatin saya, ada yang gini. Tiba-tiba saya padahal saya kedinginan. Apa sih mungkin bahasanya, dinginan saya udah tingkat tinggi. Sehingga saya kayak merongkok, kayak apa gitu. Terus yang satu tiba-tiba mungkin dapat hikmat dari Roh Kudus kali dia. Kita pindahkan aja dia nih, kita balut. Pas dibalut saya pindahkan tempatnya lebih hangat, saya tenang. Oh ternyata itu jawabannya, nggak usah disolatin. Saya ternyata kedinginan, lupa masukin kaki dua ke dalam tenda. Saking menikmati alam. Saya dulu suka banget di alam. Saya naik gitu. Kadang saya naik gitu. Ada tebing yang saya naik. Semua teman-teman di bawah. Kami jalan selalu bertujuh tuh, 7 sekawan. Kanan kiri, depan, belakang. Toto harus jaga. Iya jaga. Yang jaga saya jatuh mulu. Kanan kiri jatuh, cetak, kepleset. Naik ke atas, bisa berat gitu. Kayak enggak ada yang kebeset-beset. Sampai di atas dengan selamat. Dulu kaki saya itu bisa melangkah tiba-tiba tuh kayak tangan kayak Spiderman. Gitu. Saya entah kenapa dulu punya spesial Tuhan buat. Maka dulu kalau kumpul keluarga juga, Toto coba buat tuh kakinya tuh ke atas tuh. Saya bisa loh. Tapi sekarang saya nggak bisa. Saya bingung kenapa nggak bisa ya sekarang ya. Dulu saya bisa tuh kaki saya tiba-tiba bisa saya bikin ngelilit 2 gitu. Sampai saudara tuh jadi tontonan buat. Jadi kalau mereka lagi suntuk, tetap buat dong tuh ketawa. Mereka senang saya yang menderita gitu. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Waktu padang gurun yang kita sendiri nggak tahu sampai di mana ujungnya, masalah demi masalah yang selalu saja datang. Bahkan waktu kita lihat ada tembok di depan dan kita nggak tahu juga sesungguhnya ada kemuliaan di balik tembok itu. Namun jika Tuhan Yesus jadi dasar dan sumber iman kita, maka saya dan saudara akan tetap bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya nggak mau tinggalkan. Walaupun sekarang saya lagi susah, tapi saya tetap ikut Yesus dengan setia. Sekali saya percaya, iman saya akan tetap semakin percaya. Pasti kelak Tuhan akan buka jalan. Amin. Saudara percaya? Ini tema kita lagi tentang percaya nih. Saya ngajarin saya juga nih. Saudara waktu saya sampaikan ini bukan gak berat buat saya. Saya harus percaya duluan gitu. Gak gampang percaya saudara. Baik kadang kala lihat faktanya. Ini nanti kita belajar lah. Dan jika hari kemarin saudara kita bisa lewati dengan iman, maka hari ini pun kita bisa lewati dengan iman. Slide berikutnya. Mari kita baca sama-sama. Iman itu tidak ditentukan oleh kondisi perasaan kita. Oke? Perasaanmu bisa berubah
Pak Pendeta jangan sekarang deh Pak Pendeta, dijadwali saya melayani. Lagi nggak enak nih hati saya. Kok hati dibawain sama melayani? Gimana sih? Terus kalau coba yang di surga bilang gitu juga, oke deh. Saya juga lagi nggak enak nih perasaannya. Saya nggak kasih napas dulu ya 1 menit ya. Kalau nggak saudara, nggak. Coba gitu, yuk bayangin coba. Coba bayangin Bapak di surga gitu. Dia punya perasaan kayak kita gitu, berubah-berubah. Oke. Kayaknya sih sekarang saya lagi nggak mood juga sih sama kamu. Coba saya, mereka sejenak diam kita. Jangan berbuat apa-apa tentang dia. Berapa lama? 1 menit aja. 1 menitnya Tuhan berapa? Saya tanya nih, serius nih. 1 harinya kita? Oke, jelas ya? Berarti kalau 1 menitnya Tuhan, jangan-jangan sebulan gak kasih napas. Siapa yang di sini gak napas 1 jam? 30 menit lah. Yuk kita tes ya. Boleh kita tes hari ini 30 menit gak napas gitu? Aduh, bukan mati sih, ngap. Apalagi kalau punya riwayat asma. Kayak istri saya. Maka Tuhan bilang gini, imanmu gak boleh berdasarkan perasaan. Amin. Mulai sekarang jemaat Pilih Jakarta melayani Tuhan bukan pakai perasaan. Amin. Karena saya percaya sama Tuhan. Saya mau layani Tuhan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Mau ini ruko pindah kayak apa kayak, mau bangunannya ada yang bergerak kayak, nggak ada masalah buat saya. Mau orang lain mau bikin saya apapun, saya nggak sakit hati. Saya tetap punya iman. Iman itu tidak dibatasi apa? Oleh apapun. Amin. Tidak dibatasi oleh apapun. Iman tidak dapat terganggu oleh apa? Keadaan apapun. Tetapi iman sanggup menanggulangi segala apapun. Tanya pada diri kita hari ini. Apakah setiap hari saya dan saudara berjalan hanya berdasarkan kekuatan kita atau berdasarkan kekuatan firman Tuhan? Tanya sendiri sama diri kita. Iya, apa selama ini saya kalau jalan sesungguhnya ternyata saya lebih sering pakai kekuatan saya. Tanpa disadari saya lupa sama kekuatan firman Tuhan. Itu tanpa kita sadari itu membuat kita jadi gampang lelah, capek, perasaan suka berubah-berubah. Itu dia tuh, moodnya tiba-tiba berubah. Karena tadi tuh tanpa disadari kita pakai kekuatan kita. Kalau pakai kekuatan Tuhan tidak pernah lelah. Amin, amin, betul gak ya? Kalau pakai kekuatan Tuhan nggak mungkin perasaannya berubah-berubah. Amin. Kalau pakai kekuatan Tuhan hatinya selalu senang, walaupun proyek yang belum jadi-jadi. Amin, amin. Desakan luar biasa dari pimpinan nggak masalah. Ya udah, resiko saya masih bekerja, masih saya gantungkan juga sebagian hidup saya sama dia. Tapi kan lebih banyak saya gantungkan hidup saya sama Tuhan. Minta sama Tuhan biar gak pusing kepala. Amin. Saudara mau sehat? Saudara, orang yang berjalan dengan iman bukan berarti hidupnya gak ada persoalan ya. Namun yang membedakan adalah respon orang tersebut terhadap setiap persoalan. Perhatikan baik-baik ini. Ada orang sering dengar firman Tuhan. Sering dengar firman Tuhan. Dan ada orang tidak pernah dengar firman Tuhan sama sekali. Coba bayangkan nih. Ada orang sering dengar firman Tuhan. Tapi ada orang tidak pernah dengar firman Tuhan. Namun lihat baik-baik. Ketika mereka alami badai yang sama, persoalan yang sama, masalah yang sama, situasi yang sama, tiba-tiba keduanya sama-sama bimbang, sama-sama ragu, sama-sama khawatir, sama-sama takut, sama-sama goyang. Terus saya mau tanya hari ini, bedanya di mana? Jadi bedanya di mana? Satu sering dengar firman, satu nggak pernah dengar firman. Ada peristiwa besar, ada peristiwa tiba-tiba membuat hidupnya sulit. Yang satu goyang, yang satu pun goyang. Yang satu tiba-tiba takut, yang satu pun takut. Yang satu tiba-tiba yang gak pernah dengar firman nih, dia lebih khawatir. Yang ini ikut-ikutan khawatir. Terus bedanya di mana? Halo? Bedanya di mana? Lebih bagus kita masuk kelompok ini aja gak dengar firman. Tuh kita sama. Amin. Amin.
Jangan sia-siakan waktu kita ikut Tuhan sekian puluh tahun, ternyata sama. Amin. Kita udah di sini nih, udah melayani nih, udah di posisi yang dikasih kehormatan sama Tuhan. Kata Tuhan, kamu beda loh. Kamu anak raja. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata, perilaku kita, sikap kita sama kayak orang yang di luar kerajaan. Sama. Gayanya sama. Sama yang abdi dalam, sama. Pada dia ada anak raja. Amin. Coba lihat kanan kiri, jangan nuduh tapi ya. Jangan-jangan kita sama lagi ya. Jangan-jangan kita sama loh ternyata selama ini. Kita ngapain ikut Tuhan kalau sah? Amin. Ngapain kita ikut Yesus kalau sah? Amin. Harus beda. Nanti ini katanya kan di masa yang sangat krisis ini akan terjadi loh. Karena seluruh bangsa, bukan Indonesia doang, akan alami krisis yang besar. Krisis yang besar. Makanya udah ditandai dengan banyak peristiwa. Krisis besar. Bukan hanya sekedar COVID. Ini krisis besar. Ingat baik-baik ini. Ini firman yang kita dengar hari ini. Kita gak pernah tahu nanti firmannya akan menolong kita di tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kita gak tahu. Tapi waktu kita masuk di 5 tahun lagi mungkin, atau 6 tahun itu, waktu kita tetap berdiri sama, hidup kita semakin dari percaya, semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Maka waktu alami peristiwa yang sama tadi, kita posisi yang dengar firman dengan mereka yang tidak pernah dengar firman, hidupnya pasti beda. Amin, amin. Mereka goyang, bukan sekedar goyang, ambruk, tapi saya dan saudara tetap bisa berdiri, kuat. Amin, amin. Saudara, yalah di media kan sudah diberitakan. Saya cuma gini, Tuhan bilang gini, cuma satu kok. Nanti yang membuat kamu bisa lewati itu bukan karena kamu lebih hebat dari mereka, enggak. Bukan nanti kamu gini, kamu punya persediaan kekayaan yang banyak, enggak akan bisa nolong itu. Percayalah. Bukan karena nanti kamu punya banyak prestasi-prestasi yang sudah kamu kumpulkan, enggak bisa nolong itu. Tapi kalau kamu punya Yesus di atas segalanya, jadikan dia dasar yang kuat. Maka Tuhan bilang selalu, gunung ini mau mulai beranjak, ekonomi akan nanti semakin sulit. Kita tetap bisa penuh damai sejahtera. Amin. Sebelum kita baca ayatnya, bolehlah bilang sama kanan kiri, depan belakang, kita mulai hari ini harus beda. Amin. Amin. Gak boleh sah. Oke. Kalau saya ketemu lagi sama saudara nanti, kalau sama gayanya, saya bilang, loh kok sama lagi? Saya bilang gitu aja ya. Gak usah dimarah-marahin. Terus gak usah hina saudara kita. Wah gak dengar firman Tuhan nih, kurang doa nih, gak usah. Bilangnya, loh gak sama lagi nih. Udah beda nih. Gak boleh sama. Amin. Masukkan di pikiran kita tuh. Tanam di hati kita. Saya gak boleh sama. Amin. Karena saya udah dengar firman. Saya udah alami firman Tuhan. Gak boleh sama. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama ini dengan cepat. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, amin. Dia bilang apa? Jangan takut. Aku udah janji aku sertai kamu sampai kesudahan ya kok. Jangan takut. Aku sertai kamu bukan setahun 2 tahun, enggak. Aku udah akan sertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Maka jangan takut, jangan pernah bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Sampai Tuhan bilang, aku pegang kamu dengan tangan kananku nih. Bukan tangan kiri doang, tangan kananku. Kok ada di tangan kananku? Hingga itu membawa kita kepada kemenangan. Waktu Tuhan tolong kita dari ketakutan dan kebimbangan, bahkan Tuhan menolong kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, Tuhan lakukan itu dengan kekuatan penuhnya, yaitu dengan tangan kanannya. Amin. Makanya, tapi kita nggak belajar hari ini. Saya nggak ingin menafsirkan tentang tangan kanan. Tapi kenapa Yesus firman-Nya bilang tangan kanannya? Tangan kanannya. Amin. Saya lihat ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan. Kekuasaanku tuh
ada di tangan kananku. Amin. Sepanjang kamu ada di tangan kananku, perhatikan baik-baik. Mau apapun di sekitarmu terjadi, sepanjang kamu ada di tangan kananku, kamu gak akan pernah jatuh. Amin. Kamu gak pernah kalah. Kamu pasti menang. Tapi kamu harus ada di tangan kananku. Mazmur 20 ayat 7-9. Kita baca sama-sama ayat ini. Sekarang ya, diulang lagi ya. Amin. Oleh apa? Tangan kanannya. Amin. Saya suka ayat awalnya. Dia bilang apa? Sekarang aku tahu. Amin. Ternyata selama ini aku gak tahu. Aku baru tahu. Ternyata yang membuat kami bisa ada sampai hari ini, bahkan besok pun kami tetap ada. Sekarang kami tahu. Ternyata Dia yang pegang kami. Amin. Tangan kanannya yang pegang kami. Walaupun hari kemarin hidup kami banyak dengan kegelisahan, hidup kami penuh dengan keraguan dan ketakutan. Namun waktu hari ini kami dengar firman Tuhan, maka sekarang kami tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Amin. Tidak ada yang lain. Kita lanjut ayatnya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara perhatikan ayat ini. Jangan pernah bermegah kepada apa yang kita punya hari-hari ini. Jangan pernah bermegah dengan semua yang bisa kita capai hari-hari ini. Jangan pernah bermegah dengan segala kesempatan yang mungkin saudara miliki hari ini. Tetapi bermegahlah karena Tuhan. Amin. Jadi kalau sekarang saudara nanti dikasih izin sama Tuhan, dikasih kepercayaan banyak hal kelimpahan, saudara bilang, Tuhan ini semua karena Engkau. Kalaupun kami bisa mengelola 1, 2, 3 bagian, 5 bagian, 10 bagian, oh kok semakin banyak. Tapi semua karena Tuhan, bukan karena kami lebih pengalaman. Amin. Bukan karena kami jadi kayak pintar mengelola yang enggak. Tetap semua karena Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya ya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Mengapa mereka rebah dan jatuh? Karena tadi kemegahan mereka ada pada kereta dan kuda. Kemegahan mereka ada pada kemampuan mereka. Kemegahan mereka ada pada pengalaman-pengalaman mereka. Kemegahan mereka ada pada yang mereka sudah siapkan. Kekuatan mereka, mereka pikir itu kemegahan mereka. Tapi mengapa saudara-saudara sampai hari ini bisa tetap berdiri, bisa tetap tegak? Karena kemegahan kita adalah kepada Tuhan. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin hari-hari ini kita gak punya orang-orang yang kuat untuk mendapat menolong kita. Mungkin gak ada orang-orang yang kita punya relasi hubungan dengan orang-orang yang hebat. Tapi perhatikan baik-baik, waktu kita hanya punya Tuhan dan beriman kepada kekuatan Tuhan, maka Tuhan Yesus dapat mendatangkan siapapun yang dapat menolong kita. Amin. Makanya Dia bisa gerakkan hati siapapun untuk menolong kita. Kejadian 15 ayat 4-6. Kita akan belajar dari kisah ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Ialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara perhatikan baik-baik ini. Waktu Abraham mungkin di dalam kegelisahan, dia dalam melihatnya kayaknya enggak mungkin ini. Apalagi yang saya bisa lakukan? Saya usianya udah senja nih. Saya sama istri udah senja, udah nggak mungkin lah. Sebenarnya dulu janji Tuhan buat kami, tapi apa iya udah semakin terlalu lama ini waktunya. Nggak datang juga. Janjinya itu nggak datang juga, nggak tergenapi juga. Terus mereka kadang-kadang kita gitu, diam di rumah, meratap di rumah, ngumpet di kamar.
Terus kita pikir nasib kita udah paling terpuruk. Tak tertentu Tuhan bilang, keluar dari kemahmu. Lihat tuh di langit. Amin. Keluar. Lihat itu di langit. Hitung itu bintang. Segitulah apa yang aku sediakan. Amin. Dalam keadaan yang gak bisa punya dasar untuk berharap, Abraham. Dan faktanya memang Abraham dan Sarah usianya sudah cukup tua. Terhadap janji Tuhan, yang saya suka adalah di ayat terakhir tadi. Abraham justru tidak ragu akhirnya dan tidak bimbang. Waktu dia keluar, dia lihat bintang itu. Dia lihat kembali pernyataan Tuhan. Abraham semakin yakin. Maka waktu dia yakinkan tentang apa yang Tuhan janjikan, Abraham mengucapkan. Dan Tuhan mengucapkan satu kebenaran yang luar biasa. Tuhan perhitungkan keyakinan Abraham sebagai kebenaran. Saya ingin kita belajar di sini poin ini. Nilai percaya Abraham sama seperti perkataan firman Tuhan yang Tuhan katakan. Nilai percaya Abraham sama seperti firman Tuhan yang Tuhan katakan. Jadi kalau firman Tuhan selalu katakan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin, maka itu sama dengan iman percayanya Abraham. Amin. Kita akan lihat satu peristiwa berikutnya lagi. Hampir sama loh. Peristiwanya sama seperti iman seorang perwira yang katakan gini. Waktu ia katakan sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus gak perlu repot-repot ke rumahnya. Yesus cukup katakan saja kepada saya, maka saya akan pulang dan saya percaya hambaku yang di rumah itu pasti sembuh. Sekali lagi nih, nilai keyakinan dan kepercayaan perwira itu sama persis dengan perkataan firman Tuhan. Sampai-sampai Yesus sendiri katakan, iman seperti ini belum pernah kujumpai di tengah-tengah orang Israel. Perkataannya dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah kebenaran. Saudara, biarlah iman saya dan saudara, iman kita kelak pun akan sama persis dengan setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan Yesus pun akan heran. Dan dia heran melihat iman percaya saudara-saudara. Sampai mungkin Yesus bilang di surga, belum pernah saya lihat nih, ada sebuah keluarga, saya udah tahu bertahun-tahun mereka berkumpul dalam peristiwa yang sama. Bergumul dalam keadaan yang luar biasa, berpuluh tahun. Tapi saya baru lihat mereka luar biasa, tetap berdiri, tetap tegak, tetap melayani di rumah Tuhan. Maka tindakan mereka, perkataan yang keluar dari mulut mereka sama. Dan ku anggap sebagai kebenaran. Amin. Amin. Maka waktu kita bertindak, waktu kita bilang, Tuhan gak apa-apa, aku tahu belum berubah, tapi aku tetap percaya. Tuhan, aku tahu, aku belum terima. Yang aku tahu sendiri, Engkau telah berjanji untuk menggenapi. Tapi sampai hari ini kok belum aku terima. Tapi aku percaya, kelak Tuhan akan genapi. Maka Tuhan dari surga bilang, perkataanmu menjadi sebuah kebenaran. Amin. Saudara, persoalan besok bisa saja lebih besar dari persoalan hari ini. Maka untuk itulah iman saya dan saudara harus sungguh-sungguh bertumbuh. Amin. Sehingga dari yang kita percaya semakin percaya. Dari kita yang berpengharapan semakin berpengharapan. Dari kita yang berharap hanya sama Tuhan semakin sungguh-sungguh hanya berharap sama Tuhan. Memang gak mudah buat kita tetap terus beriman dan percaya kepada Yesus. Tapi iman saya dan saudara haruslah bisa bertumbuh. Waktu kita bertumbuh dan bertumbuh, maka kita akan bisa lihat apa yang tidak bisa kita lihat. 1 Samuel 30 ayat 6.
Kalau nggak salah ini ayat terakhir buat kita. Kita akan lihat lagi kebenaran dari peristiwa ini. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau saudara baca kisah ini, Daud pada saat itu sesungguhnya dengan pasukannya pergi meninggalkan tempat tinggal mereka untuk bertempur. Mereka melakukan hal yang benar, yang baik. Mereka tidak mengerjakan hal yang tidak benar. Mereka pergi melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Namun yang luar biasa dikisahkan ini, waktu Daud dan pasukan kembali ke tempat asal mereka, mereka saksikan secara fakta dengan mata jasmani mereka, tempat tinggal mereka telah dibakar. Bukan hanya dibakar, anak istri mereka ditawan. Makanya tadi ayatnya bilang Daud sangat terjepit. Mungkin Daud menyadari, kenapa kami harus alami peristiwa ini di saat kami tinggalkan tempat kami. Padahal kalau kami ada, kami bisa lawan itu. Anak buah Daud pada saat itu juga dikatakan oleh firman Tuhan justru mau menyerang Daud. Mereka ingin serang Daud. Karena apa tadi? Karena anak istri mereka ditawan. Sementara gini, kan anak istri yang ditawan bukan hanya anak istri mereka. Daud pun anak istrinya ditawan. Jadi bagaimana sedihnya Daud, bagaimana luar biasa kegelisahan Daud, bagaimana ketakutannya Daud. Anak istrinya ditawan. Bukan sekedar anak istri pasukannya, anak istriku pun ditawan. Mungkin dia bilang sama yang lain, bukan kamu doang yang rugi, rumah pun juga hancur, dibakar. Anak istri pun sama, podo wae kita, nasibnya kita sama. Pasukan Daud ingin menyerang Daud. Sementara Daud sendiri pun sesungguhnya mengalami sekali lagi peristiwa yang sama. Tadi kita di awal, kita belajar ya. Kalau saudara perhatikan tadi baik-baik. Yang satu dengar pir, yang satu pernah dengar pir. Nanti hampir sama nih kisah ini. Ini responnya yang luar biasa. Yang kita belajar. Kita akan belajar hari ini dari dua respon yang berbeda ini. Yang pertama, waktu pasukan Daud alami persoalan yang luar biasa besar. Mereka kehilangan rumah, juga kehilangan anak dan istri mereka. Mereka punya respon. Mereka tunjukkan kesalahan itu ada pada Daud. Mereka berusaha menyalahkan segala keadaan yang mereka alami kepada Daud. Daud harus bertanggung jawab. Sementara respon dari Daud yang pada saat itu di mana posisinya sangatlah terjepit, Daud hanya bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud hanya bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin Daud bilang, saya nggak tahu lagi Tuhan, posisiku terjepit, tapi aku tetap percaya kepada Engkau. Amin, amin. Posisiku nggak tahu, aku nggak tahu lagi bagaimana menjawab mereka. Aku nggak tahu lagi bagaimana cari jalan keluarnya. Aku nggak tahu lagi bagaimana mengembalikan anak istri mereka. Tapi yang aku tahu, aku percaya kepada Engkau, karena Engkau yang mengutus aku pergi. Dan aku tahu Engkau akan tetap bekerja bersamaku. Tangan kuatmu tetap memegangku. Amin. Tangan kananmu yang kau janjikan dari awal, jangan takut, jangan bimbang. Engkau akan memberi aku kemenangan. Maka aku percayakan semuanya kepada Engkau. Saudara, mungkin saja ada saat kita mengalami situasi di luar kendali saya dan saudara. Persoalan yang kita lihat, persoalan yang membuat mungkin kita terjepit hari-hari ini. Gak tahu lagi aku mau buat apa. Gak tahu lagi aku mau bicara apa lagi. Buat anak-anakku, buat mereka. Gak tahu lagi aku bagaimana nih mau mengatasi persoalan hari ini. Namun belajarlah dari firman Tuhan hari ini. Apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, belajarlah untuk tetap menguatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin.
tidak perlu untuk mencari-cari siapa yang salah. Gak usah bilang, kamu sih kurang doa, kamu sih ngeluh mulu. Iya nih anak-anak nih, iya nih. Oh, kamu sih, memang kamu bawa kutuk. Tuhan bilang gak perlu. Kalau kau pernah dengar firman dan percaya kepada firman Tuhan, semakin percayalah sama aku. Kalau kau nanti ada saat aku izinkan, kata Tuhan, alami situasi yang terjepit, jangan cari kesalahan dari manapun, tapi datang sama Tuhan. Kuatkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Jangan mungkin bilang, kenapa aku belum juga diberkati? Kenapa aku juga belum juga dikasih jalan? Kenapa aku belum ditolong Tuhan? Apa karena begini ya keluargaku? Enggak, tidak perlu, kata Tuhan. Tapi kau, imanmu harus tetap semakin kuat kepada Dia. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kemenangan kita bukan karena kita hebat dari orang lain. Bukan karena juga ada orang-orang yang hebat di sekitar kita. Namun kemenangan yang saya dan saudara alami karena ada Yesus yang hebat. Selama iman dan saudara-saudara tetap teguh, selama kita terus berjalan dan bertindak dengan kekuatan Tuhan, maka kemenangan dan mujizat itu pasti tersedia buat kita. Saudara, saya akan akhiri dengan gini. Boleh pemain musiknya? Saudara, gini. Jangan hanya waktu berdoa saja kita lakukan dengan iman. Jangan hanya waktu kita berdoa, kita lakukan itu dengan iman. Namun waktu kita hadapi realita yang nyata, fakta yang ada yang kita lihat dalam hidup ini, harusnya kita pun hadapi itu juga dengan iman. Maka kedua-duanya pun kekuatannya jadi sama. Kita kuat berdoa dan kita kuat untuk hadapi realita hidup ini. Amin, amin. Jangan cuma saudara bilang, udahlah yang penting doa. Pas keluar dari rumah, berat banget ini. Gak mungkin ini mah ini. Gak bisa nih masuk lagi ke dalam kemah. Tuhan kayaknya gak sanggup Tuhan. Udahlah Tuhan, ambil aja nyawa saya Tuhan. Gak sanggup Tuhan, saya gak sanggup. Waduh, tapi Tuhan di surga gak mau ambil nyawa kita karena belum waktunya. Terus kita bilang, udahlah kalau memang Tuhan gak mau ambil nyawa saya sendiri yang nyerahin nyawa. Naik aja lah ke gedung yang mall tinggi itu, lompatin diri, buang. Karena gak sanggup menghadapi realita yang terjadi. Posisiku udah terjepit, gak tahu lagi aku mau cari jalan keluar. Kenapa situasinya sangat luar biasa buat aku. Makanya gak heran sampai sekarang ada orang bisa bunuh diri. Karena tadi itu Tuhan selalu ingatkan, kalau imanmu gak kau kuatkan kepadaku, engkau akan jatuh. Maka waktu peristiwa nanti sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bawa keluarga kita, pegang tangan mereka. Jangan biarkan mereka meratapi terus menerus nasibnya, tapi bilang sama keluarga kita, yuk kita kembali kuatkan iman percaya kita sama Yesus. Kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya sumber dasar iman kita. Dia yang sanggup menolong kita. Kalau yang lalu Dia sudah pernah tolong kita, maka hari besok pun Dia pasti tolong kita. Amin. Kalau yang lalu kita sudah dengar ada orang disembuhkan, maka besok pun saya pasti sembuh. Amin. Kalau yang lalu saya pernah dengar ada keluarga yang sungguh ditolong, dipulihkan Tuhan, mereka jadi keluarga yang luar biasa melayani Tuhan, maka hari ini dan besok pun keluarga kami akan setia melayani Tuhan. Kuatkan iman percaya kita hanya kepada Yesus. Mungkin kita gak bisa bilang sama yang lain, tolong kuatin kami dong Pak, Bu, Pak Pendeta. Enggak, terbatas. Mungkin saya cuma bisa bilang, saya bantu doa ya Bu, saya bantu doa Pak. Tapi yang terpenting datang sama Yesus. Kuatkan iman percaya kita hanya kepada Yesus. Saudara mau alami kemenangan? Saudara mau alami kemenangan? Percaya tuh saudara, tahun ini kita akan alami kemenangan. Amin. Kita lagi belajar tentang iman, kata Tuhan.
ulang, belajar sungguh-sungguh, berjalan dengan sungguh-sungguh dengan iman. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Bangkit berdiri kita bersama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Amin, amin. Engkau yang meneguhkanku, bahkan menolongku Yesus. Bahkan menolongku. Kau batu karangku Yesus. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, ku tidak takut. Ku tidak takut. Ya Yesus, kami mau kuatkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami gak takut, kami gak bimbang, karena ada Yesus beserta dalam hidup kami. Ku tidak bimbang. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Sebab Engkau Allahku. Yesus, amin. Engkau yang meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolong. Kau batu karangku Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Yesus, katakan, Yesus pegang, memegangku. Dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu Tuhan, dengan tangan kanan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Makasih Yesus. Biarkan musik menaikkan bicara. Mari saudara datang kepada Yesus. Kembali kuatkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sampai di bulan ini kami boleh ada. Kami tahu Tuhan, kami pernah dengar janji-Mu buat kami. Tapi sampai hari ini kami belum melihat janji-Mu. Kami boleh alami janji-Mu yang Kau sudah katakan buat kami. Berulang-ulang Kau teguhkan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, iman percaya kami kembali kepada Engkau. Kami gak akan pernah lagi kembali takut dan mundur Tuhan. Kami gak mau jadi bimbang buat hadapin apapun persoalan ini. Kami mau terus bergerak, melangkah bersama dengan Engkau Yesus. Berjalan dengan iman bersaya kepada Engkau. Karena kami tahu kemenangan kami adalah kemenangan yang datang dari Tuhan. Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau tolong kami semua Tuhan. Apa yang jadi doa kami hari-hari ini, Engkau yang kenal, Engkau yang tahu kami Bapak. Engkau yang tahu setiap peristiwa yang kami alami Bapak. Bahkan ke depan apapun yang kami akan hadapi, Engkau sudah rancang itu dengan baik. Ajar kami terus setia percaya kepada Engkau. Selama-lamanya kami percaya kepada Engkau Yesus. Hingga kami gak ragu ketika kami lihat realita yang terjadi. Hingga kami gak jadi bimbang ketika kami lihat fakta yang terjadi. Kami gak jadi mundur karena kami lihat persoalan yang besar. Tapi kami mau setia datang kepada Yesus. Saudara ingin alami apa yang Tuhan ingin nyatakan kembali janji kepada kita. Angkat saja kembali kedua tanganmu, bilang, Tuhan aku siap terima janji-Mu hari-hari. Aku siap akan alami apa yang Kau sudah janjikan. Aku gak ragu, gak bimbang. Aku akan lihat sendiri dengan mata jasmani itu Tuhan.
Hingga bukan sekedar apa yang orang bilang gak kelihatan jadi kelihatan. Aku betul-betul lihat dengan real, dengan nyata. Tuhan sudah lakukan itu buat kami. Tuhan sudah perbuat itu buat kami. Ini percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu. Urapi kami tangan-tangan kami. Urapi setiap hati kami. Iman percaya kami kepada Engkau ya. Biarlah kami terus semakin setia kepada Engkau, semakin percaya kepada Engkau, semakin kami mengasihi Engkau ya, di atas segala-galanya. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Berkati sekali lagi jemaat, berkati kami yang sudah dengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Kita tetap terus pegang firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita akan dengarkan pengumuman. Yang pertama kita akan ada ibadah doa di hari Rabu 25 September ini di kediaman Ibu Caroline di Tower E4, lantai 10 nomor 2. Lalu di hari Kamisnya kembali kita berpuasa dan buka puasa di hari Jumat pukul 4 sore. Mulainya dari malam ya, makan terakhir. Dan yang ketiga, hari Sabtu kita ada baptisan kudus. Tanggal 28 September, ada 3 jiwa yang akan dibaptis ya. Kita berangkat dari Rusun, karena ini adalah orang-orang Rusun, kita berangkat dari Rusun pukul 8.30 ya. 8.30 kita sudah kumpul di Tower Merah. Nanti kita akan berangkat bersama karena baptisan akan diadakan di pukul 10. Buat jiwa-jiwa yang akan dibaptis, jangan lupa bawa baju ganti ya. Pakai celana panjang ya. Pakai celana panjang. Kita akan berangkat bersama di pukul 8.30. Lalu kita akan kembali ada ibadah minggu di tanggal 29. Ada dan juga ada sekolah minggu. Di jam 4 sore kita akan ibadah. Dan pengumuman terakhir di tanggal 8 Oktober kita ada KKR. Tapi KKR tidak di sini ya, karena tidak muat kalau ada di sini. Ya, KKR-nya itu di CWS Senen, Gedung Kenanga. Letaknya itu di depan atrium. Kalau dulu namanya itu atrium, tapi sekarang udah ganti nama ya. Kita akan dengarkan videonya dulu ya, hamba Tuhannya. Saya persilakan multimedia. Bawahan ini adalah batuan yang dipakai oleh Tuhan. Dia bukan gembala, dia ada pendoa. Jesus Redeems Ministry. It is the ministry of Jesus. According to the great command of Lord Jesus Christ, the main vision of Jesus Redeems Ministry is to stand in the gap to pray for those souls who do not know the gospel of salvation of Lord Jesus Christ, to preach the powerful gospel of Christ for the deliverance of mankind which is severely entangled in sin, curse, and sickness, and to bring in a soulful resurgence. Prayer and proclaiming the gospel are the two eyes of this ministry. Brother Mohan C. Lazarus, who was born in a village called Nalumavadi in Tuticorin district, which is situated at the south pole of India, was brought up devoutly in an Orthodox Hindu family. At the age of 14, he fell ill with a terrible heart disease and was nearing his death. It was at that time Lord Jesus Christ healed him miraculously in the split of a second
through the prayers of a family and the faith of his mother. After this miraculous incident, on 2nd October 1978, through the guidance of the Holy Spirit, Brother Mohan C. Lazarus started a prayer group at the sit-out of a small house in Nalumavadi. This small prayer group later blossomed to be a revival ministry called Jesus Redeems. The prime reason for this ministry spreading throughout the world today like a banyan tree is prayer, and prayer alone. Stand in the Gap prayer was started in January 1980 specifically for the revival of India. Now, more than 45,000 people of God gather for this Standing in the Gap prayer to pray for the revival of the nation, which happens on the last Saturday of every month at the Tabernacle of God. Everybody should be saved. They should know the truth. They should be prepared for the second coming. We are standing in the gap. Lord, please reach out to our people. Lord, The Standing in the Gap prayers are being conducted without fail for the revival of the nations of Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Myanmar, America, Canada, Israel, Australia, New Zealand, Europe, and the United Arab Emirates. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan GKI Hope Family Jakarta yang ingin ikut, daftarkan ya, biar kita siapkan kendaraannya untuk ke gedung CWS di Senen, Gedung Kenanga. Untuk hamba Tuhan ini baru pertama kali ke Indonesia dan dia akan datang karena memang Tuhan suruh dia ke Indonesia. Dia akan ke dua tempat, yang pertama adalah Jakarta, yang kedua adalah Medan tadi kita lihat ya, dan penerjemahnya karena ini Bapak dari Londo, penerjemahnya itu nanti Bapak Sinode kita, Bapak David. Ya, Bapak David akan datang ke Jakarta untuk menjadi penerjemah beliau. Bapak Ibu ingin hadir menerima lawatan Tuhan. Amin. Itu saja pengumumannya. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Segala kemuliaan, syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Biarlah iman kami boleh semakin kuat, teguh di dalam Engkau Allah. Apapun masalahnya kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan, persepuluhan, bahkan Tuhan persembahan khusus kami kepadamu. Mari Tuhan Kau menguduskan, menyucikan tangan-tangan kami Allah. Biarlah persembahan yang diberikan berguna dan terus dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Siaplah kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita, Allah sanggup. Persembahan boleh dijalankan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
yang mengasihi. Allah sanggup, amin, segala perkara dulu. Kuasanya Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi dalam acara gathering kita. Ya, biar semuanya yang Bapak Ibu lakukan diberkati Tuhan. Amin. Bangkit berdiri semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu. Amin. Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, Sekarang dan selamanya. kuasanya tak berubah. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Kita akan akhiri ibadah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tidak memakai perasaan Allah, tapi Engkau yang mengenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu. Kami terima firman-Mu Tuhan, dengan iman percaya kami kepadamu ya Allah. Kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu Allah, namun kami mau melangkah Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau Allah yang selalu memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Allah. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan hingga kami akan timbul sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Allah, berkati umat-umat-Mu Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Allah, waktu-Mu yang terbaik dan Engkau yang menolong mereka Allah. Mungkin ada juga dalam keadaan sakit Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu memulihkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan setiap kami yang sakit Allah. Kami percaya Allah, seperti katakan firman Allah, kuasa bilur-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Seluruh pria naikkan pujian ini. Saat ku sendiri, seluruh pria, tiada seorang pun, amin Tuhan, yang memperhatikan. Amin, amin. Saat ku, inilah pengakuan Tuhan. Amin, amin.
wanita naikkan pujian. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah, amin, amin. Semuanya katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Amin, amin, Yesus. Amin. Oh, tangan kuatku, tangan kuat yang memegangku. Saya serahkan kepada hambanya. Amin. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Mulai besok Tuhan, sepanjang minggu ke depan, apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh jemaat-Mu, biarlah Tuhan tangan-Mu tetap menuntun mereka. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka juga ditolong dan diberkati Tuhan. Semua keluarga jemaat Tuhan menjadi keluarga yang sungguh ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Buat dia Tuhan Yesus yang saat ini ada di rumah singgah, yang ada di Darmais, kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan kuat Tuhan bekerja atas hidupnya, meneguhkan iman percaya Bapak. Tidak khawatir akan apa yang dia harus hadapi. Kalau memang Tuhan izinkan dia hadapi operasi di tanggal 26, kami hanya mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang heran, yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan, yang bahkan kami tidak bisa lihat secara mata jasmani kami. Roh Kudus, Engkau bekerja. Engkau bekerja atas melawat hidup mereka, melawat hidupnya Bapa. Dalam nama Yesus, izinkan anak ini alami pemulihan dari Tuhan. Izinkan anak ini alami kesembuhan dari Yesus. Izinkan iman percayanya semakin kuat dan semakin kuat dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan mungkin di antara kami Tuhan, ada riwayat-riwayat yang ada dalam tubuh kami, yang selalu bertahun-tahun menyertai kami. Kami gak mau pusing dengan riwayat itu Bapa, tapi kami tetap percayanya kepada Engkau Yesus. Kami kuatkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Hanya kepada Engkau satu-satunya Juru Selamat kami yang sanggup menolong kami, sanggup menyembuhkan kami. Sekalipun mungkin seperti tidak sembuh secara jasmani, tapi Tuhan Yesus, Engkau tetap menuntun kami. Engkau tetap menyertai perjalanan kami. Selalu ada kekuatan buat kami melangkah. Selalu ada kekuatan untuk kami terus berjalan. Dan kami tidak akan pernah mundur untuk mengiring Engkau Yesus. Kami akan terus maju melangkah melayani Tuhan, memberi hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Yesus. Kami menyerahkan rencana anak-anak-Mu akan dibaptis di hari Sabtu ke depan. Tuhan, kembali teguhkan iman percaya mereka, sehingga waktu mereka memberi diri dibaptis, bukan sekedar ingin memenuhi ya Tuhan Yesus liturgi gereja yang ada, tapi mereka sungguh-sungguh memberi hidup mereka sepenuhnya kepada Engkau Yesus. Mulai saat itu mereka akan berubah hidupnya Bapa. Segala sesuatu yang tidak perlu, yang tidak berkenan di masa lalu mereka dikubur dalam-dalam, dan mereka akan bangkit menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Tuhan berkati rencana ini Bapa. Bahkan rencana pernikahan dari Patrick dan Bu Pika ya Bapa, kami serahkan semua rencana ini dalam Engkau Yesus.
Engkau memberkati rencana ini Tuhan. Hingga di tanggal 5 Oktober, kalau Tuhan izinkan, pemberkatan nikah ini Bapa di tempat ini. Tolong mereka ya Yesus. Beri mereka kesehatan, beri mereka perlindungan. Biarlah mereka tetap menjaga hati mereka kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Yesus yang sanggup memberkati pernikahan mereka, hadir meneguhkan pernikahan mereka. Bahkan melalui pernikahan yang akan diberkati oleh Engkau Yesus sendiri, ada banyak berkat-berkat yang akan menyertai langkah hidup mereka. Bahkan kelak dalam rumah tangga yang mereka bangun, biar mereka bangun itu setia bersama dengan Tuhan. Ajar juga Pak Patrick setia berdoa kepada Engkau Yesus, melayani Engkau Tuhan Yesus, dimulai dari hari ini sampai dia memasuki rumah tangga yang baru. Juga Ibu Pika Tuhan sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Engkau Yesus. Tidak ada hal yang dia perlu banggakan dalam hidup ini selain dia datang kepada Engkau Yesus. Kali menyerahkan seluruh keluarga besar yang ada. Kali lagi pelihara hidup mereka sampai di hari yang sudah ditentukan, mereka tetap terpelihara oleh Tuhan. Hingga gerejamu akan bisa memberkati mereka Bapa di tanggal 5 Oktober. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan bacanya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan, nyanyikan haleluya. Sungguh besar, sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar kekuatanmu, sungguh besar kekuatanmu. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.